Di tengah gempita lantai 45, seorang office boy bernama Rehan berteriak keras, menghentikan penandatanganan kontrak investasi triliunan rupiah. Ia dipecat dan dihina miskin, tapi ia tahu rahasia gelap Rendra, tunangan dari CEO cantik Maya Adhisti. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, Mentari Jakarta terasa terik menembus kaca jendela tebal di lantai 45 gedung Nusantara Group. Kemewahan lantai marmer dan perabotan mahal gagal menutupi kegelisahan yang menyelimuti Maya Adhisti. Di usianya yang baru 23 tahun, ia memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Menjadi CEO bukanlah impian, melainkan beban mendadak setelah ayahnya jatuh sakit. Tumpukan dokumen setinggi gunung di meja kerjanya, menuntut keputusan bernilai triliunan rupiah yang tak boleh salah sedikit pun. Pintu ruangannya terbuka lebar tanpa ketukan. Masuklah Rendra Pramono, wakil direktur yang tampil licin dengan setelan jas mahal, senyumnya terlalu manis. Maya, bagaimana? Investor dari Singapura sudah mendesak terus. Kalau kamu tidak segera menyetujui proposal proyek kota mandiri ini hari ini, kita bisa kehilangan peluang emas, ucap Rendra, meletakkan berkas tebal baru di atas tumpukan dokumen Maya yang sudah penuh. Maya menghela napas panjang, mata indahnya kini dihiasi lingkaran hitam tanda kurang tidur. Rendra, tolong mengerti posisiku. Aku butuh waktu lebih banyak. Ini menyangkut aset utama perusahaan ayahku. Aku tidak bisa asal tanda tangan tanpa membacanya dulu per halaman. Rendra berjalan memutari meja, lalu membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya. Ayolah, sayang. Kamu tidak percaya padaku? Aku ini tunanganmu. Orang kepercayaan ayahmu selama 10 tahun. Aku sudah membereskan semua detail rumitnya. Kamu tinggal duduk manis, tanda tangan, dan nikmati hasilnya, bujuk Rendra. Suaranya terdengar lembut, namun Maya merasakan nada memaksa tersembunyi. Rendra melirik jam tangan emasnya. Aku ada rapat direksi 10 menit lagi. Pikirkan baik-baik, Maya. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Setelah Rendra pergi, ruangan kembali hening dan dingin. Maya menyandarkan punggungnya ke kursi besar, merasa sesak napas. Ia butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran yang kalut. Matanya tertuju pada sudut meja kerjanya. Di sana, terselip di antara map-map tebal, ada sebuah gelas plastik sederhana berisi kopi susu hangat. Di dinding gelas itu tertempel secari kertas kuning kecil. Tulisannya tangan sangat rapi dan tegak bersambung. Maya mengambil kertas itu, keningnya berkerut penasaran. Ia membacanya perlahan. Semangat, Bu Dirut. Jangan lupa senyum hari ini. Nanti kerutannya tambah banyak loh. Sayangkan kalau cantiknya hilang karena cemburu terus. Senyum tipis perlahan terukir di bibir Maya yang pucat. Rasa hangat perlahan menjalar di hatinya, mengusir sedikit rasa dingin dari tekanan pekerjaan. Ia menyeruput kopi susu itu. Rasanya pas, tidak terlalu manis dan kopinya cukup kuat. Persis seperti seleranya yang jarang diketahui orang. Dalam hati, Maya menduga ini pasti ulah Rendra, mencoba menghiburnya dengan cara unik. Dasar Rendra, bisa romantis juga dia pakai cara receh begini, gumam Maya pelan, lalu menyimpan kertas kuning itu di laci meja pribadinya. Padahal, Maya salah besar. Jauh sebelum matahari terbit, saat gedung pencakar langit itu masih gelap dan sunyi, seorang pria muda berseragam biru tua yang warnanya sudah agak pudar sudah sibuk di ruangan itu. Itu adalah Rehan Satya, office boy yang bekerja pada jam kerja pagi. Dengan gerakan cekatan dan teliti, Ray membersihkan debu di meja Maya. Sebelum keluar ruangan, Ray merogoh saku celananya, menghitung uang receh terakhirnya untuk membelikan kopi susu di kantin bawah tanah, lalu diam-diam menyelinap kembali untuk meletakkannya di meja sang pimpinan. Ray melakukan itu bukan untuk mencari muka, melainkan karena ia tahu betapa berat beban yang dipikul gadis itu sendirian. Tanpa Maya sadari, pelindung setianya bukanlah pria berdasi yang menjanjikan dunia, melainkan pria sederhana yang menyeduhkan kopi untuknya. Siang itu, kesibukan di Nusantara Group memuncak. Maya melirik jam tangannya dengan gelisah. Ia harus segera turun ke lobi untuk menyambut tamu penting. Namun, nasib buruk menguji kesabarannya. Lift khusus direksi sedang dalam perbaikan rutin. Dengan wajah masam,
Maya terpaksa berjalan menuju lift barang di ujung lorong, satu-satunya akses tersisa untuk turun dengan cepat. Pintu besi lift barang terbuka perlahan. Bau samar pembersih lantai dan kardus bekas langsung menyergap indera penciuman Maya, sangat berbeda dengan wangi aromaterapi di lift pribadinya. Di dalam sana sudah berdiri seorang pria dengan seragam biru pudar, mendorong kereta dorong berisi tumpukan kertas daur ulang. Itu Rehan Satya. Melihat pimpinan tertingginya masuk, Ray segera meminggirkan kereta dorongnya, merapatkan punggung ke dinding lift, dan menunduk sopan. "Siang, Bu," sapa Ray pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Maya hanya mengangguk singkat tanpa menoleh, sibuk membalas pesan di ponsel pintarnya. Pintu lift tertutup dan kotak besi itu mulai bergerak turun. Namun, baru melewati 2 lantai, guncangan keras terjadi. Lift berhenti mendadak seolah direm paksa. Sedetik kemudian, lampu penerangan utama mati total, menyisakan kegelapan pekat yang mencekam. Kipas sirkulasi udara berhenti berputar. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Ia memiliki ketakutan luar biasa terhadap ruang sempit dan gelap sejak kecil. Napasnya mulai memburu, tidak beraturan. Ponsel di tangannya terjatuh karena tangannya gemetar hebat. "Tolong buka pintunya," rintih Maya dengan suara tercekat. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia merasa dinding lift itu seolah bergerak menghimpitnya. Dalam kepanikan itu, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyala, membelah kegelapan. Ray telah menyalakan lampu senter dari ponsel jadul miliknya. Ia tidak mendekat, tetap menjaga jarak sopan, namun mengarahkan cahaya itu ke langit-langit agar ruangan menjadi remang-remang dan tidak terlalu menakutkan. Ia melihat wajah pucat sang bos yang berjongkok ketakutan di sudut lift. "Bu Maya, tenang. Ini cuma gangguan listrik sebentar. Tarik napas." "Bu, saya di sini," ucap Ray dengan nada suara yang sangat tenang dan mantap, berbeda jauh dengan sikapnya yang biasanya pendiam. Melihat Maya masih gemetar menutup mata, Ray melakukan hal yang tak terduga. Ia mengarahkan senter ke dinding lift, lalu menjalin jari jemarinya di depan cahaya itu. Sebuah bayangan hitam terbentuk di dinding logam yang dingin. "Bu, coba lihat ini," panggil Ray lembut. "Ada anjing kampung lagi kelaparan nih. Dia minta makan sama ibu." Maya perlahan membuka matanya. Di dinding, ia melihat bayangan tangan Ray membentuk kepala anjing yang mulutnya bergerak-gerak lucu, seolah sedang menggonggong tanpa suara. Ray bahkan menirukan suara anjing kecil yang terjepit. Gu, ampun, Bu Bos. Jangan galak-galak, nanti digigit lo." Tanpa sadar, tawa kecil lolos dari bibir Maya. Rasa takut yang tadi mencekik lehernya perlahan menguap, digantikan oleh rasa geli melihat tingkah konyol pramubakti yang biasanya kaku ini. Ray tersenyum di balik maskernya, lalu mengubah bayangan tangannya menjadi burung merpati yang terbang, membuat Maya semakin terhibur dan lupa bahwa mereka sedang terjebak. Tepat saat tawa Maya mulai lepas, lampu lift kembali menyala terang benderang, dan mesin lift kembali berdengung normal. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Seketika itu juga Maya langsung berdiri tegak, merapikan rok dan rambutnya dengan canggung. Wajahnya memerah padam karena malu terlihat lemah di depan bawahannya. Sifat gengsinya kembali muncul. Terima kasih. Tapi jangan pikir kamu bisa santai-santai ya. Cepat antarkan sampah itu ke belakang," ucap Maya dengan nada yang dibuat sedingin mungkin lalu melangkah cepat keluar lift tanpa menoleh lagi. Rehan hanya menatap punggung wanita itu sambil tersenyum tipis, menyimpan kembali ponselnya ke saku. Ia tahu di balik sikap dingin sang direktur utama, ada hati yang rapuh yang butuh dijaga. Matahari mulai tergelincir ke arah barat, namun suasana di ruang kerja Rendra Pramono justru semakin memanas. Pria itu tidak sedang bekerja untuk kebaikan perusahaan, melainkan sedang merajut jaring laba-laba untuk menjebak mangsanya. Di hadapannya tergeletak sebuah dokumen tebal bersampul kulit hitam dengan tulisan emas. Kerja sama investasi proyek Kota Mandiri Garuda. Pintu ruangan diketuk pelan, lalu Maya Adhisti masuk dengan wajah lelah setelah rapat maraton seharian. Melihat tunangannya datang, Rendra segera mengubah ekspresi wajahnya yang dingin menjadi hangat dan penuh perhatian. Ia berdiri, menarik kursi untuk Maya, bertingkah laksana pahlawan. "Duduklah dulu, Maya. Kamu pasti lelah sekali," ucap Rendra lembut. Ia kemudian menepuk tumpukan dokumen tebal di mejanya. "Tapi ada kabar gembira.
Penanam modal asing yang kuceritakan kemarin akhirnya setuju menyuntikkan dana segar 500 miliar rupiah untuk proyek kita. Ini gila, Maya. Ini penyelamat yang kita tunggu-tunggu. Mata Maya membelalak. Angka itu sangat fantastis. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membayar utang perusahaan peninggalan ayahnya dan menyejahterakan ribuan karyawan. Namun, saat melihat ketebalan dokumen kontrak yang disodorkan Rendra, keraguan kembali menyergap hatinya. Rendra, ini tebal sekali. Ada ratusan halaman di sini. Mana mungkin aku bisa mempelajari semua pasal hukumnya dalam waktu singkat? Tim legal kita juga butuh waktu berminggu-minggu untuk membedahnya. Protes Maya pelan. Rendra menggelengkan kepalanya dengan dramatis. Ia mendekatkan wajahnya, menatap tajam ke manik mata Maya, menggunakan senjata utamanya, manipulasi perasaan. Maya, dengarkan aku. Mereka memberi ultimatum. Tanda tangan harus dilakukan besok siang, tepat pukul 12. Jika lewat 1 menit saja, mereka akan membawa uang itu ke kompetitor kita. Kamu mau perusahaan warisan ayahmu ini gulung tikar bulan depan? Kamu mau melihat ribuan office boy dan staf kita di PHK massal? Ancaman tentang nasib karyawan adalah kelemahan Maya. Rendra tahu betul cara menekan tombol panik dalam diri gadis itu. Aku sudah membacanya 3 kali. Sayang. Semuanya aman. Percayakan saja padaku, calon suamimu. Atau kamu memang sudah tidak percaya lagi padaku? Desak Rendra dengan nada tersinggung yang dibuat-buat. Terpojok oleh rasa bersalah dan desakan waktu yang tidak masuk akal, pertahanan Maya akhirnya runtuh. Ia mengangguk lemah, menyerahkan nasib perusahaannya pada tali gantungan yang sedang disiapkan oleh orang terdekatnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di balik tumpukan kertas itu tersimpan bom waktu yang siap meledakkan masa depannya. Jam dinding digital di lobi utama gedung sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kesunyian menyelimuti lantai 45. Lampu-lampu utama sudah dipadamkan, hanya menyisakan lampu lorong yang remang-remang. Di saat para eksekutif sudah terlelap, Rehan justru baru memulai ronde kedua pekerjaannya, mengosongkan tempat sampah di ruangan para direksi, termasuk ruangan Rendra. Dengan langkah pelan, Ray masuk ke ruangan mewah itu. Saat ia hendak mengangkat kantong sampah di dekat meja kerja, matanya tertuju pada mesin penghancur kertas yang tampak penuh sesak. Sepertinya Rendra terburu-buru pulang, sehingga tidak sempat memastikan semua dokumen rahasia hancur sempurna. Ada satu bundel kertas yang tersangkut di mulut mesin. Niat hati ingin membantu membersihkan sumbatan itu, tangan Ray justru terhenti saat menarik kertas-kertas tersebut. Di bawah sorotan lampu senter yang ia gigit, mata jeli Rehan menangkap kop surat resmi bertuliskan draft kontrak investasi. Firasat buruknya jauh lebih kuat daripada rasa tidak sopan. Ray memisahkan lembaran-lembaran kusut itu dan mulai membacanya dengan cepat. Kemampuan membaca cepat dan pemahaman hukum bisnis yang ia pelajari secara otodidak dari buku-buku bekas kini menemukan panggungnya. Lembar demi lembar ia pindai dengan mata tajam. Awalnya semua tampak wajar. Namun saat sampai di halaman 342, napas Ray tertahan. Di sana tertulis sebuah klausul kecil di bagian kaki halaman yang dicetak dengan huruf sangat miring dan tipis. Nyaris tak terbaca jika tidak diperhatikan saksama. Pasal tambahan 12 ayat 4. Pihak kedua berhak mengambil alih 100% aset jaminan yaitu Nusantara Group dan seluruh anak perusahaannya, apabila marin keuntungan bersih tidak mencapai 20% pada 30 hari pertama pasca tanda tangan. Tangan Ray gemetar. Ini adalah jebakan maut yang sangat rapi. Ia tahu betul dalam dunia properti sebesar ini, mendapatkan keuntungan bersih 20% di bulan pertama adalah hal yang mustahil. Rendra sengaja merancang ini. Tepat di hari ke-31, perusahaan warisan ayah Maya akan sah berpindah tangan. Kurang ajar, desis Ray pelan di ruangan kosong itu. Mereka mau merampok Bu Maya di siang bolong secara legal. Waktu penandatanganan tinggal 12 jam lagi. Ia hanyalah seorang pramubakti rendahan yang suaranya sering dianggap angin lalu. Bagaimana caranya ia bisa meyakinkan sang CEO yang keras kepala itu bahwa tunangannya sendiri adalah ular berbisa? Ray tahu besok ia harus melakukan sesuatu yang nekat, meski karir dan harga dirinya menjadi taruhannya. Keesokan harinya, atmosfer di ruang rapat utama Gedung Nusantara terasa begitu berat dan mencekam. Pendingin ruangan yang disetel maksimal tidak mampu mendinginkan keringat dingin yang mulai membasahi telapak tangan Maya Adhisti.
Di hadapannya duduk 3 perwakilan penanam modal asing dengan wajah kaku tanpa ekspresi. Di sebelah kanannya, Rendra Pramono duduk dengan kaki disilangkan, mengetuk-ngetukkan jari di meja dengan tidak sabar. Senyum kemenangan samar-samar terukir di bibirnya. Di tengah meja marmer oval itu, dokumen kontrak mau tersebut tergeletak terbuka tepat di halaman terakhir. Halaman di mana nasib ribuan karyawan dan warisan ayah Maya dipertaruhkan. Rendra menyodorkan sebuah pena emas yang berkilau mahal ke arah Maya. "Silakan, Bu Direktur Utama. Tinggal 1 tanda tangan dan dana 500 miliar akan cair detik ini juga," bisik Rendra, suaranya terdengar seperti rayuan maut. Maya mengambil pena itu dengan tangan gemetar. Ia menelan ludah, menatap kertas putih itu. Keraguan yang kemarin sempat muncul kini tertutup oleh desakan keadaan. Ujung pena perlahan turun, semakin dekat, hanya tinggal beberapa milimeter lagi menyentuh serat kertas. Waktu seakan berjalan dalam gerakan lambat. Rendra menahan napas, matanya berbinar tamak. Tepat di detik yang krusial itu, pintu ruang rapat terbuka. Rehan Satya melangkah masuk membawa nampan berisi beberapa botol air mineral dingin. Langkah kakinya terdengar mantap, namun matanya liar menyapu ruangan. Ia melihat pemandangan yang membuatnya ingin berteriak. Ujung pena Maya hampir menggoreskan tinta pengesahan kehancuran perusahaan. Ray tahu jika ia berteriak melarang, ia akan langsung diseret keluar oleh petugas keamanan sebelum sempat menjelaskan apapun. Ia butuh gangguan fisik, ia butuh kekacauan. Dengan nekat, Ray mempercepat langkahnya menuju meja utama. Saat posisinya sudah tepat di samping Maya, ia sengaja menyandung kakinya sendiri pada ujung karpet tebal di bawah meja. Tubuhnya oleng ke depan dengan dramatis. "Awas!" teriak Ray. Nampan di tangannya terlempar. Botol-botol air mineral yang tutupnya sengaja ia longgarkan itu melayang dan jatuh tepat di atas dokumen kontrak. Air tumpah ruah membanjiri kertas-kertas penting itu. Kertas yang tadinya rapi seketika menjadi bubur basah yang keriting. Tinta dari draft kontrak itu meleleh luntur menjadi noda hitam yang tidak terbaca lagi. Maya terlonjak kaget menjatuhkan penanya. Jas mahalnya terkena cipratan air. Keheningan pecah seketika. Maaf, Bu. Saya teledor sekali. Lantainya licin," seru Ray sambil buru-buru mengambil tisu, berpura-pura panik membersihkan kekacauan yang sebenarnya ia rencanakan dengan presisi bedah itu. Namun, di balik kata maafnya, matanya sempat melirik dokumen yang kini rusak total itu dengan rasa lega yang luar biasa. Rendra melompat dari kursinya dengan wajah merah padam karena murka. Urat lehernya menonjol keluar. Rencananya yang sudah disusun berbulan-bulan hancur berantakan hanya karena ulah seorang pelayan rendahan. "Dasar pramubakti tidak berguna," bentak Rendra. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu merusak dokumen bernilai ratusan miliar. Kamu buta, ya?" Ray menunduk dalam-dalam, menerima cacian itu sebagai tameng. Ia rela dianggap bodoh, ceroboh, dan hina. Asalkan tanda tangan mematikan itu batal dibubuhkan hari ini. Ia baru saja membeli waktu untuk Maya. Suasana di ruang rapat itu bukan lagi panas, tapi sudah seperti neraka bagi Maya Adhisti. 3 tamu investor asing berdiri serentak, menepuk jas mereka yang terkena cipratan air dengan wajah jijik, lalu menggelengkan kepala tanda kecewa berat. Mereka bergumam dalam bahasa asing, namun nadanya jelas meremehkan profesionalitas perusahaan ini. Maya merasa wajahnya ditampar keras di depan umum. Harga dirinya sebagai pemimpin muda runtuh seketika. Rendra Pramono tidak menyia-nyiakan momen ini untuk menekan Maya sekaligus menyingkirkan Rehan yang dianggapnya sebagai hama pengganggu. Ia mencengkeram keras ragam Ray dengan kasar, menariknya menjauh dari meja seolah Ray adalah sampah yang menjijikan. "Lihat, Maya, lihat kekacauan ini," hardik Rendra sambil menunjuk Ray tepat di wajahnya. "Inilah akibatnya kalau kamu terlalu lembek sama bawahan. Karyawan kelas rendah seperti ini tidak pantas ada di gedung elit kita. Dia baru saja membuat kita kehilangan muka di depan penanam modal internasional. Pecat dia sekarang juga atau wibawamu sebagai direktur utama benar-benar habis di mata mereka." Maya gemetar. Rasa malu, marah, dan panik bercampur aduk menjadi satu. Ia menatap Rehan. Pria itu tidak membela diri.
Ray hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk. Pakaiannya basah, namun sorot matanya tetap tenang. Seolah ia rela menerima hukuman apapun. Di bawah tekanan tatapan tajam para investor dan desakan Rendra yang terus memojokkannya, Maya akhirnya meledak. Ia butuh pelampiasan untuk menutupi rasa malunya. "Cukup," bentak Maya. Suaranya bergetar menahan tangis. Ia menatap Rehan dengan tatapan dingin yang menusuk. "Kamu dengar Pak Rendra? Kamu sudah melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Saya tidak butuh karyawan ceroboh yang merusak masa depan perusahaan. Serahkan kartu identitasmu. Saya pecat. Keluar dari ruangan ini dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapan saya." Hening sejenak. Rehan perlahan melepaskan tali kartu tanda pengenal dari lehernya. Ia meletakkannya di atas meja yang basah dengan gerakan perlahan namun penuh martabat. Tidak ada raut dendam di wajahnya. Ia justru menatap Maya dengan tatapan iba yang mendalam. Tatapan seseorang yang melihat orang yang dicintainya sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Saat Ray berbalik badan dan melangkah melewati Maya untuk menuju pintu keluar, ia memperlambat langkahnya. Tepat di samping telinga Maya, Ray berbisik sangat pelan namun tegas. Suaranya menusuk hingga ke ulu hati. Halaman 342, paragraf 4. Baca klausul kecil itu sebelum ibu menyesal seumur hidup dan kehilangan warisan ayah ibu. Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, Ray melangkah mantap keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Punggungnya yang tegap menghilang di balik pintu kayu jati yang tertutup perlahan, meninggalkan Maya yang terpaku di tempatnya. Kemarahan di dada Maya perlahan surut, berganti menjadi sebuah tanda tanya besar yang menghantui pikirannya. Apa maksud perkataan terakhir Pramubakti itu? Kenapa nada bicaranya terdengar seperti sebuah peringatan bahaya, bukan permohonan ampun? Rapat besar itu akhirnya bubar tanpa hasil. Para penanam modal asing pergi dengan wajah masam, menolak menunggu pencetakan ulang dokumen yang memakan waktu lama. Rendra Pramono pun terpaksa ikut pergi, mengejar mereka ke lobi untuk memohon maaf dan mencoba menjadwalkan ulang pertemuan. Ia meninggalkan Maya Adhisti sendirian di ruang kerjanya yang luas, namun terasa begitu sepi. Kini, di balik meja kerjanya yang dingin, Maya duduk terpaku. Bisikan terakhir Rehan terus terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Halaman 342, paragraf 4. Kalimat itu terdengar terlalu spesifik untuk sebuah bualan dari orang yang sakit hati. Rasa penasaran perlahan mengalahkan ego dan kemarahannya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar sisa ketegangan tadi, Maya membuka komputer jinjingnya. Ia mencari berkas digital bertajuk draft final kontrak investasi yang dikirimkan Rendra semalam. Jari jemarinya yang lentik menggeser layar dengan cepat, melewati ratusan halaman pembuka yang penuh basa-basi hukum. Jantungnya berdegup kencang saat angka halaman di pojok kanan bawah layar menunjukkan angka 341. Lalu masuk ke 342. Matanya menyipit mencari paragraf keempat yang dimaksud. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah tulisan kecil yang terselip di antara pasal-pasal standar. Apabila dalam kurun waktu 30 hari kalender sejak penandatangan marin keuntungan bersih perusahaan tidak mencapai minimal 20%, maka pihak pertama bersedia menyerahkan hak pengelolaan penuh dan kepemilikan aset jaminan kepada pihak kedua tanpa syarat. Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan horor. Tubuhnya lemah seketika, seolah tulang-tulangnya ditarik paksa keluar. Ia tahu betul kondisi keuangan perusahaannya. Mencapai keuntungan 20% dalam sebulan adalah hal yang mustahil. Itu sama saja dengan menyerahkan leher perusahaan secara sukarela untuk disembelih. Rehan benar. Ini bukan investasi. Ini adalah perampokan berencana yang disetujui oleh tunangannya sendiri. Air mata kemarahan dan penyesalan mulai menggenang di pelupuk matanya. Maya mengalihkan pandangannya ke sudut meja. Tempat biasanya ia menemukan semangat pagi kini kosong. Hari ini tidak ada gelas kopi susu hangat, tidak ada kertas kuning dengan tulisan rapi yang menyuruhnya tersenyum. Seketika kepingan puzzle di kepalanya tersusun sempurna. Rendra adalah pria yang bahkan tidak tahu berapa sendok gula yang Maya suka untuk kopinya. Rendra tidak pernah menulis surat dengan tangan, selalu mengetik pesan singkat. Tulisan tangan di kertas kuning itu rapi, tegak, dan terstruktur. Persis seperti cara Ray menata dokumen di ruang arsip.
Persis seperti ketenangan Ray saat membuat bayangan tangan di dalam lift. "Ya Allah," desah Maya, suaranya parau menahan tangis. "Jadi selama ini bukan Rendra, tapi kamu. Kamu yang selalu menjagaku dari bayang-bayang." Maya merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah yang luar biasa. Ia baru saja mengusir satu-satunya orang yang tulus peduli padanya demi membela seorang pengkhianat. Ia telah membuang permata demi mempertahankan batu kerikil. Dengan tekad yang baru, Maya menyeka air matanya kasar. Ia tidak boleh diam saja. Ia harus menemukan Raihan, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahan fatal ini sebelum semuanya terlambat. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Maya Adhisti berlari keluar dari ruangannya menuju bagian personalia. Dengan napas terengah-engah, ia membongkar lemari arsip karyawan lama, mengabaikan tatapan bingung para staf administrasi. Jarinya berhenti pada sebuah map biru bertuliskan nama Raihan Satya. Di sana tertera alamat rumah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kawasan padat penduduk di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang terkenal dengan ganggang sempitnya yang berliku seperti labirin. Sore itu, sebuah pemandangan ganjil terjadi di kawasan kumuh tersebut. Sebuah mobil sedan hitam mewah seharga miliaran rupiah, tampak memaksa masuk membelah keramaian pasar kaget. Mobil itu milik Maya. Ia menyetir dengan nekat, mengabaikan spion mahalnya yang baret tergores pagar seng rumah warga atau gerobak pedagang bakso. Biasanya Maya akan histeris jika ada sebutir debu menempel di mobil kesayangannya. Namun, kali ini ia tidak peduli. Hatinya jauh lebih perih daripada goresan di badan mobil itu. Ia harus berhenti di ujung gang karena mobilnya sudah tidak muat lagi. Maya turun. Hak sepatunya mengetuk aspal yang retak dan becek sisa hujan. Ia berjalan kaki menelusuri nomor rumah yang tertera di kertas kusut di tangannya. Tatapan warga sekitar tertuju padanya. Wanita berjas rapi yang tampak salah tempat di lingkungan itu. Namun, Maya terus melangkah hingga ia sampai di sebuah bangunan rumah susun tua di pojok gang buntu. Langkah Maya terhenti mendadak. Ia bersembunyi di balik tiang jemuran, mengintip ke arah teras rumah susun nomor 12. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Di teras sempit yang hanya beralaskan tikar plastik itu, Raihan duduk bersila. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru pudar yang lusuh. Ia mengenakan kaos oblong putih bersih dan celana santai. Wajahnya tidak tertutup masker, memperlihatkan rahang tegas dan senyum tulus yang selama ini tersembunyi. Di sekelilingnya ada 5 anak kecil usia sekolah dasar yang duduk melingkar dengan antusias. Bukan mainan yang mereka pegang, melainkan buku-buku pelajaran kumal dan papan tulis kecil. "Ingat ya, adik-adik." Suara Ray terdengar lembut namun berwibawa, sangat berbeda dengan nada bicaranya yang merendah saat di kantor. Hukum itu dibuat untuk melindungi yang lemah, bukan senjata bagi yang kuat untuk menindas. Makanya kalian harus rajin membaca biar nanti kalau sudah besar tidak ada orang jahat yang bisa membohongi kalian. "Siap, Kak Ray," seru anak-anak itu serempak dengan mata berbinar. Maya menutup mulutnya, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia melihat tumpukan buku tebal bertema ekonomi dan hukum tertata rapi di rak sepatu bekas di belakang Ray. Pria yang ia anggap hanya bisa menyapu lantai itu ternyata adalah pelita bagi anak-anak di lingkungannya. Pria yang ia usir seperti sampah itu ternyata memiliki kemuliaan hati yang jauh lebih tinggi daripada gedung pencakar langit tempatnya bekerja. Rasa malu Maya semakin menjadi-jadi. Ia merasa sangat kerdil di hadapan kesederhanaan Raihan yang begitu agung. Dengan langkah ragu namun berat, Maya memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Ia tidak bisa mundur lagi. Masa depan perusahaan dan wasiat mendiang ayahnya kini bergantung pada pria sederhana yang sedang mengajar di teras itu. Lingkungan kumuh itu sepertinya belum puas menguji kesabaran sang CEO utama. Saat Maya Adhisti melangkah maju hendak memanggil nama Raihan Satya, ia tidak melihat sebuah lubang kecil yang tertutup genangan air di aspal yang retak. Hak sepatu tingginya yang runcing dan berharga jutaan rupiah itu menancap masuk ke dalam lubang tersebut. Maya kehilangan keseimbangan. Kakinya terkilir dan tubuhnya limbung ke depan, siap mencium kerasnya jalanan beton yang kotor. Maya memejamkan mata, pasrah akan rasa sakit yang menanti. Namun, rasa sakit itu tak kunjung datang. Dalam hitungan detik, sepasang lengan yang kuat telah menahan tubuhnya. Raihan dengan refleks yang luar biasa cepat telah melompat dari teras, dan menangkap Maya tepat sebelum wajah cantiknya menghantam tanah.
Waktu seolah berhenti sejenak. Jarak wajah mereka hanya tinggal beberapa sentimeter. Bau parfum mahal Maya yang bercampur keringat dan debu kantor, beradu dengan aroma sabun cuci yang tercium dari kaos putih bersih Ray. Ray memandang Maya dengan tatapan khawatir yang tulus, tanpa ada sedikit pun rasa dendam dari pria yang baru saja ia pecat dan permalukan. "Ibu baik-baik saja?" tanya Ray, suaranya pelan dan mantap, persis seperti saat ia menenangkannya di dalam lift. Wajah Maya memerah padam. Ia tidak malu karena jatuh, tapi malu karena ketahuan rapuh oleh pria yang paling ia sakiti. Tiba-tiba, semua benteng gengsinya runtuh. Air mata yang ia tahan sejak di kantor kini tumpah membasahi pipi. "Ray, saya minta maaf," bisik Maya, suaranya pecah. Ia tidak peduli bahwa anak-anak didikan Ray sedang menatap mereka dengan bingung. "Saya sungguh minta maaf. Saya sudah menghina, sudah memecat kamu, padahal kamu adalah satu-satunya orang yang tulus ingin menyelamatkan saya." Ray tidak segera melepaskan Maya. Ia memastikan gadis itu berdiri seimbang. Setelah Maya menjejakkan kaki di tanah, Ray perlahan melepaskan genggamannya, kembali menundukkan kepala dengan sopan. "Saya mengerti, Bu. Waktu itu ibu berada di bawah tekanan besar," jawab Ray lembut. Ia menunjuk sepatu hak tinggi Maya yang kini patah. "Sebaiknya ibu buka saja sepatu itu. Biar saya carikan tempat duduk." Maya menggeleng, ia hanya ingin bicara. "Saya sudah membaca halaman 342. Saya tahu apa yang Rendra rencanakan. Kamu telah menyelamatkan saya, Ray. Kamu mengorbankan karirmu hanya untuk membeli waktu bagi saya membaca satu paragraf. Kenapa, Ray? Kenapa kamu peduli sebegitunya pada perusahaan yang bahkan tidak menghargai kamu?" Rayhan terdiam sejenak. Ia menyeka keringat di pelipisnya. "Saya tidak peduli pada gedung Nusantara, Bu. Tapi saya peduli pada warisan mendiang ayah ibu. Beliau membangun perusahaan itu dari nol. Saya pernah membaca biografi beliau. Saya tahu perusahaan itu menaungi ribuan orang. Dan, saya juga tahu ibu sendirian." Kalimat itu, "saya juga tahu ibu sendirian," menghantam Maya lebih keras daripada pukulan fisik. "Saya butuh bantuanmu, Ray. Saya tidak bisa melawan Rendra sendirian. Dia telah merencanakan ini berbulan-bulan. Bisakah kamu membantu saya?" Maya memohon, mata indahnya kini menatap Rayhan, bukan lagi dengan arogansi, melainkan dengan tatapan penuh harapan. Rayhan balas menatap mata Maya. Ada nyala api kecerdasan dan tekad di mata pria berseragam pudar itu. Ia melihat ketulusan di mata sang CEO. Ia tersenyum tipis. "Tugas saya sebagai office boy di sana sudah selesai, Bu. Tapi tugas saya sebagai anak muda yang benci ketidakadilan, baru saja dimulai. Mari kita bicara tentang pasal 1345 Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum." Di teras sempit rumah susun Rayhan Satya, yang kini beralih fungsi menjadi markas rahasia, Maya Adhisti duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak lagi mengenakan sepatu hak tingginya yang patah, kakinya dibalut perban sederhana yang Ray berikan. Di hadapannya, Rayhan menyusun tumpukan buku hukum di samping papan tulis kecil bekas mengajar. Kelemahan terbesar Rendra adalah kesombongannya, Bu, jelas Ray, menunjuk sebuah pasal yang ia garis bawahi di buku tebal. Ia yakin tidak ada orang di kantor yang akan memeriksa cetakan kecil itu, karena semua orang sibuk dengan angka 500 miliar. Tapi, kita bisa menggunakan pasal yang ia abaikan untuk menjeratnya balik. Maya mengangguk cepat. Pasal tambahan 12 ayat 4 itu adalah bom waktu. Tapi bagaimana kita bisa membatalkannya secara permanen tanpa kehilangan dana investasi yang kita butuhkan? Rayhan tersenyum penuh perhitungan. Kita tidak akan membatalkan kontrak itu. Kita akan membuktikan bahwa kontrak itu sah secara formal, tetapi didasarkan pada iktikat buruk Rendra dan melanggar prinsip bona fides, itikat baik, dalam hukum dagang. Bukti kita bukan hanya klausul 20% yang mustahil, tapi juga pengkhianatan yang dilakukan di bawah sumpah tunangan. Bagaimana kita membuktikannya? Tanya Maya. Kita butuh pengakuan Rendra, jawab Ray. Dan kita butuh bukti bahwa Rendra telah menjalin komunikasi dengan investor tersebut jauh sebelum ayah ibu sakit, menunjukkan bahwa ini adalah rencana yang sudah matang, bukan peluang bisnis mendadak. Maya memikirkan kembali perilaku Rendra selama ini.
Rendra selalu menghancurkan semua draft awal. Dia paranoid dengan kertas. Semua komunikasi real-time dengan investor selalu via ponsel pribadi dan email terenkripsi. Kecuali apa, Bu? Beberapa minggu lalu, Rendra meminta server utama backup perusahaan dimatikan dengan alasan perbaikan massal, padahal tidak ada jadwal itu. Saya menanyakan itu, dia bilang itu perintah dari salah satu pemegang saham lama yang sudah pensiun. Jelas Maya, matanya melebar. Mungkin itu saat dia menghapus jejak komunikasi digitalnya di kantor. Raihan segera menuliskan sesuatu di papan tulis. Informasi bagus. Itu menunjukkan mens rea, niat jahat. Sekarang kita harus mengamankan sisa-sisa draft yang saya ambil dari mesin penghancur. Itu akan menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan. Dan yang terpenting, kita harus bertindak sebelum Rendra berhasil mencetak ulang kontrak itu besok siang. Tiba-tiba, ponsel Maya berdering. Itu panggilan dari Rendra. Maya melirik Raihan, yang mengangguk, mengisyaratkan agar diangkat. Maya menyeka air matanya dan menguatkan suaranya. Halo, Rendra. Maya, syukurlah kamu angkat. Maafkan aku soal tadi pagi. Aku terlalu emosi. Itu hanya office bow bodoh yang merusak. Aku sudah menjadwalkan ulang tanda tangan besok siang. Aku sudah siapkan tim legal untuk mencetak ulang. Suara Rendra terdengar meyakinkan, namun di telinga Maya kini terdengar seperti lolongan serigala. Baiklah, Rendra, jawab Maya tenang. Aku percaya padamu. Sampai jumpa besok siang. Setelah menutup telepon, Maya menatap Raihan, tekad membara di matanya. Dia akan datang besok. Waktu kita kurang dari 20 jam. Raihan mengambil tas ranselnya yang lusuh. Kalau begitu, kita harus kembali ke sarang serigala, Bu. Sekarang. Malam telah larut, dan gedung Nusantara Group kembali diselimuti kegelapan sunyi. Pukul 2 dini hari. Hanya lampu lorong remang-remang yang menjadi saksi. Maya Adhisti, yang biasanya hanya mengenal lantai ini dalam balutan wewangian mahal, kini menyelinap masuk melalui pintu samping karyawan, dibantu oleh Raihan Satya. Maya mengenakan pakaian gelap kasual, jauh dari citra CEO-nya. Raihan memimpin jalan dengan senter kecil, langkahnya senyap dan profesional. Kita harus ke ruang arsip Bastian dulu, Bu, bisik Ray. Saya perlu mengambil sisa-sisa draft kontrak yang saya selamatkan dari mesin penghancur. Bukti fisik itu harus diamankan terlebih dahulu. Mereka tiba di lantai 45. Ruangan Rendra Pramono terkunci rapat. Dengan keahlian yang ia pelajari dari menangani kunci arsip yang sering macet, Raihan membuka pintu itu dengan hati-hati menggunakan alat sederhana. Mereka masuk ke dalam. Bau parfum mahal Rendra masih tercium kuat. Raihan langsung menuju tempat ia meninggalkan serpihan kertas yang terselamat. Di bawah sorotan senter, Ray mengumpulkan semua bagian yang ia sisihkan tadi malam ke dalam plastik klip. Sudah aman, bisik Ray. Sekarang, kita ke kantor pusat IT. Kita harus menemukan jejak komunikasi Rendra sebelum ia menghapusnya dari backup yang ia klaim sudah diperbaiki. Mereka menuju ruangan server di lantai 40. Ruangan itu dingin, penuh dengan dengungan mesin pendingin. Maya menggunakan kartu akses tingkat CEO-nya. Mereka masuk, dan Raihan, menggunakan laptop tua miliknya, mulai bekerja dengan cepat. Rendra tidak menghapus data dari server backup utama, Bu. Dia hanya mematikan aksesnya dari jaringan perusahaan. Jelas Ray, jarinya menari di atas keyboard. Dia terlalu percaya diri bahwa tidak ada yang akan berani menyentuh server ini tanpa izinnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Raihan berhasil mengakses data yang diinginkan. Ia menemukan rentetan email dan dokumen terenkripsi antara Rendra dan perwakilan investor Singapura. Tanggal pengiriman dokumen menunjukkan bahwa perencanaan pengambil alihan perusahaan telah dimulai sejak 2 bulan lalu, jauh sebelum ayah Maya jatuh sakit. Ini dia, Bu, bisik Ray, menunjuk ke layar. Ini bukti niat jahat. Komunikasi ini menunjukkan Rendra tahu betul bahwa klausul 20% itu adalah jebakan yang mustahil. Dia adalah arsitek utama perampokan ini. Maya menatap layar, wajahnya mengeras. Rasa sakit karena pengkhianatan Rendra kini berubah menjadi tekad yang membara untuk bertarung. Kita sudah punya bukti fisik dan digital, kata Maya,
suaranya mantap. Sekarang, kita harus mempersiapkan pengacara internal dan menelpon pemegang saham lainnya. Kita harus menyambut Rendra dengan tim legal, bukan pena emas, besok siang. Saat mereka bersiap untuk pergi, langkah kaki terdengar samar-samar di lorong. Raihan dan Maya segera mematikan senter dan bersembunyi di balik barisan server yang dingin. Seseorang masuk ke ruangan server, menyalakan lampu, dan mengunci pintu dari dalam. Itu adalah Rendra Pramono. Wajahnya terlihat tegang. Ia berjalan menuju server yang baru saja dibuka oleh Raihan. "Dasar bodoh," gumam Rendra pelan, terdengar jelas dalam keheningan ruangan. "Aku harusnya menghapus backup ini sejak awal. Aku tidak bisa mengambil risiko." Rendra mengeluarkan sebuah USB flash drive dan mulai mencolokkannya ke server. Raihan dan Maya saling berpandangan, menyadari bahwa Rendra datang untuk menyelesaikan penghapusan bukti. Jika Rendra berhasil, semua usaha mereka malam ini akan sia-sia. Mereka harus bertindak sekarang. Rendra Pramono tidak menyadari bahwa di belakangnya, di antara deretan server yang mendingin, Maya Adhisti dan Raihan Satya sedang menahan napas. Jemari Rendra bergerak cepat di keyboard, bersiap menjalankan perintah penghapusan data masif. "Kita harus menghentikannya sekarang, Bu," bisik Raihan. "Sedetik lagi dan semua bukti akan hilang." Maya mengangguk. Ia melangkah keluar dari persembunyiannya. "Lagi-lagi kamu, Rendra?" Suara Maya terdengar dingin, memenuhi ruang server yang berdengung. Rendra terlonjak kaget. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, wajahnya yang tadi tegang langsung berubah panik. Matanya tertuju pada Maya, lalu beralih ke Raihan yang berdiri di sampingnya, si office boy yang seharusnya sudah diusir dari gedung ini. "Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa? Kenapa si sampah ini ada bersamamu?" Rendra berusaha menyembunyikan USB flash drive di tangannya ke belakang punggung. "Aku datang untuk melihat bagaimana tunanganku sendiri mencoba menghancurkan warisan ayahku," jawab Maya, suaranya mantap tanpa gentar. "Aku sudah membaca halaman 342, Rendra. Dan aku sudah tahu tentang rencana busukmu yang dimulai 2 bulan lalu." Wajah Rendra pucat pasi. Kepanikan segera digantikan oleh kemarahan yang membabi buta. "Jadi si pecundang ini yang memberitahumu? Aku sudah menduga. Dia pasti mengintip dokumenku. Kamu akan tahu akibatnya, Office Boy," bentak Rendra, lalu ia kembali mengalihkan perhatiannya pada Maya. Ia mencoba kembali ke mode manipulasi. "Dengar, sayang. Ini semua demi kita. Kita akan menguasai perusahaan ini dan membaginya. Itu akan jauh lebih baik daripada harus menderita dengan utang warisan. Jangan percaya pada omong kosong tukang bersih-bersih ini." "Cukup, Rendra," potong Maya. Ia melangkah maju, tangannya terbuka, menuntut. "Serahkan flash drive itu. Bukti digital itu sudah kami amankan. Permainanmu sudah selesai." Rendra tertawa sinis. "Menangkapku? Kamu pikir semudah itu? Kamu hanya memiliki tebakan. Dan Office Boy ini tidak memiliki kredibilitas di mata hukum." Saat Rendra mengucapkannya, Raihan melangkah maju. "Saya memang tidak punya kredibilitas sebagai Office Boy yang dipecat, Pak Rendra. Tapi saya punya bukti fisik." Raihan mengangkat kantong plastik klip di tangannya. Di dalamnya terlihat serpihan-serpihan kertas kontrak yang basah dan luntur, namun kop surat dan beberapa bagian penting masih terlihat jelas. "Draft kontrak yang Anda coba hancurkan di mesin penghancur malam itu, Pak. Semua klausul utamanya masih bisa dibaca, dan akan menjadi bukti nyata bahwa Anda sedang menyusun skema penipuan terhadap perusahaan di bawah kekuasaan CEO-nya sendiri," jelas Raihan dengan nada tenang, jauh lebih berwibawa daripada Rendra yang kini gemetar. Wajah Rendra benar-benar memutih. Melihat Raihan memegang bukti fisik dan Maya sudah mengetahui rencana jahatnya, Rendra tahu ia kalah. Dalam keputusasaan, Rendra melakukan tindakan impulsif. Ia melompat maju, mencoba merebut kantong klip berisi bukti dari tangan Raihan. "Serahkan itu," teriak Rendra, menyerang Raihan. Raihan, yang selalu sigap, dengan cepat menghindar. Rendra, yang didorong oleh amarah, kehilangan keseimbangan dan tubuhnya menghantam rak server di belakangnya. Seketika, alarm keamanan di ruang server berbunyi nyaring. Lampu darurat berkedip merah. Maya tidak panik.
Ini sudah selesai, Rendra. Polisi dan tim pengacara sudah dalam perjalanan. Bukti di tangan kami sudah lebih dari cukup. Rehan berdiri di antara Maya dan Rendra, melindungi sang CEO. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Tidak hanya menyelamatkan warisan, tetapi juga mengungkap kebenaran di depan mata Maya. Beberapa hari kemudian, skandal pengkhianatan Rendra Pramono menjadi berita utama. Bukti yang dikumpulkan oleh Rehan Satya dan Maya Adhisti tak terbantahkan. Rendra ditahan, dan para investor asing yang terlibat dalam jebakan klausul maut itu segera mundur untuk menghindari tuntutan hukum internasional. Nusantara Group diselamatkan dari kebangkrutan total. Pagi itu, suasana di kantor pusat grup terasa berbeda. Ada udara pembaruan. Maya mengadakan rapat besar dengan seluruh karyawan, termasuk para manajer dan staf office B. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ujar Maya, berdiri di mimbar. Ia tidak menggunakan nada dingin seorang CEO, melainkan suara seorang pemimpin yang rendah hati. Beberapa hari lalu, saya membuat kesalahan fatal karena dibutakan oleh tekanan dan emosi. Saya memecat seorang karyawan yang paling setia dan paling berjasa dalam sejarah perusahaan ini. Ia berhenti sejenak, menoleh ke barisan belakang, tempat Rehan berdiri canggung di antara rekan-rekannya sesama office B. Rehan masih mengenakan seragam birunya yang pudar. Pria ini, Rehan Satya, bukan hanya menyelamatkan aset perusahaan kita, tetapi ia juga mengajarkan saya arti integritas dan keberanian. Lanjut Maya, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Dia membuktikan bahwa kecerdasan dan hati nurani tidak diukur dari jabatan atau jas mahal, melainkan dari ketulusan berkorban. Maya berjalan menghampiri Rehan. Ia mengulurkan tangannya. Rehan Satya, atas nama perusahaan dan keluarga saya, terima kasih. Saya ingin Anda kembali ke Nusantara Group, bukan sebagai pramubakti, melainkan sebagai kepala divisi legal dan kepatuhan yang baru. Saya butuh keahlian hukum dan integritas Anda untuk membangun kembali fondasi perusahaan ini, ucap Maya. Rehan terdiam. Ia melihat ekspresi tulus di mata Maya, jauh dari arogansi yang pernah ia kenal. Seluruh karyawan bertepuk tangan riuh. Rehan menerima jabatan itu. Ia kembali bekerja di lantai 45, namun kali ini ia mengenakan kemeja rapi dan bekerja di balik meja yang penuh dokumen hukum. Di antara tumpukan berkas itu, selalu terselip secari kertas kuning dengan tulisan rapi, pasal 1345 Hukum Perdata. Itu adalah pengingat akan awal perlawanan mereka. Hubungan Maya dan Rehan berubah drastis. Mereka kini adalah rekan kerja yang saling menghormati dan mempercayai. Setiap pagi, Rehan tidak lagi menyelinap ke ruangan Maya, tetapi mereka minum kopi bersama di mejanya, kopi susu yang rasanya pas, tidak terlalu manis. Meskipun status sosial mereka kini berada pada level yang sama di kantor, hati Maya tahu bahwa kemuliaan hati Rehan jauh melampaui gelar apapun. Ia tahu bahwa hatinya, yang dulu dingin karena tekanan bisnis, kini telah menemukan kehangatan yang tulus. Suatu sore, saat Rehan hendak meninggalkan kantor, Maya memanggilnya. "Re, ada satu hal lagi." Rehan berbalik, menatap Maya yang tersenyum tulus. "Selain sebagai kepala divisi legal, bisakah kamu melanjutkan tugasmu yang lain?" tanya Maya. "Tugas apa, Bu?" tanya Rehan bingung. "Tugas sebagai penjaga hati ini," jawab Maya pelan, menunjuk ke dadanya. "Saya butuh pengingat setiap hari bahwa senyum saya tidak boleh hilang, dan Allah akan selalu melimpahkan rezeki, kesehatan, serta kebahagiaan yang tak putus-putus bagi kita." Rehan Satya tersenyum. Senyum tulus yang pertama kali dilihat Maya tanpa ditutupi masker. Ia mengangguk. "Tentu saja, Bu Maya. Itu adalah pasal kontrak terpenting dalam hidup saya." Setahun kemudian, Nusantara Group berhasil bangkit dari keterpurukan. Di bawah kepemimpinan Maya Adhisti dan pengawasan hukum yang ketat dari Rehan